Horas, salam sehat, salam sukacita untuk semua perempuan di HKBP Distrik 18 Jabar Teng Die. Kembali kita akan disapa firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk bulan ini dengan topik perempuan beriman berjalan bukan karena kuat, tetapi karena Tuhan menopang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 46 ayat 6. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Demikian firman Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kenyataan yang sangat dekat dengan hidup banyak orang, terutama kaum perempuan. Tidak semua yang tampak kuat di luar sungguh-sungguh baik-baik saja di dalam. Banyak perempuan tetap melayani, tetap mengurus keluarga, tetap bekerja, tetap memperhatikan orang lain. Tetapi di balik semua itu ada kelelahan, ada air mata, ada kekhawatiran, dan ada pergumulan yang sering tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Kadang seorang perempuan harus menjadi kuat untuk banyak orang, padahal di dalam dirinya sendiri ia juga lelah. Dan di tengah semua itu firman Tuhan hari ini datang membawa penghiburan yang sangat indah. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Artinya, kekuatan orang percaya bukan karena dirinya hebat, tetapi karena Tuhan menopang hidupnya. Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, Mazmur 46 adalah Mazmur tentang perlindungan dan kehadiran Allah di tengah kekacauan. Pada waktu itu bangsa Israel menghadapi ancaman, perang, ketakutan, goncangan, dan ketidakpastian. Tetapi pemazmur justru berkata, kita tidak takut sekalipun bumi berubah. Mengapa? Karena mereka percaya bahwa Allah hadir di tengah umatnya. Ayat 6 memakai gambaran sebuah kota yang tidak goncang karena Allah ada di dalamnya. Dalam pengertian rohani ini juga berbicara tentang kehidupan orang percaya. Hidup kita bisa diguncang dari luar, tetapi tidak hancur karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu dari teks ini kita belajar yang pertama, perempuan beriman juga bisa lelah. Kadang ada anggapan bahwa kalau seseorang beriman berarti ia selalu kuat dan tidak pernah goyah. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Tokoh-tokoh perempuan dalam Alkitab juga pernah takut, menangis, lelah, bahkan hampir putus asa. Hana bergumul dalam air mata. Maria menangis di kaki salib. Marta pernah kecewa. Ruth pernah menghadapi masa depan yang gelap. Iman bukan berarti kita tidak pernah lemah. Iman berarti di tengah kelemahan itu kita tetap datang kepada Tuhan. Karena itu kelelahan bukan tanda bahwa seseorang tidak beriman. Kelelahan justru bisa menjadi pintu untuk belajar bersandar lebih sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, kekuatan sejati bukan dari diri sendiri. Mazmur ini berkata Allah ada di dalamnya. Inilah rahasianya. Kota itu tidak kuat karena temboknya, bukan karena tentaranya, tetapi karena Allah hadir di dalamnya. Demikian juga hidup orang percaya. Kadang kita berpikir aku harus kuat, aku tidak boleh lemah, aku harus sanggup. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita menanggung hidup sendirian. Justru seringkali Tuhan bekerja paling nyata ketika kita sadar bahwa kita tidak mampu tanpa Dia. Kekuatan manusia ada batasnya, tetapi pertolongan Tuhan tidak terbatas. Pernahkah saudari melihat seorang ibu yang tetap berjalan sambil menggendong anaknya meskipun dirinya lelah? Ia tetap berjalan bukan karena tubuhnya tidak capek, tetapi karena kasih memberinya kekuatan. Demikian juga kehidupan iman. Kita tetap berjalan bukan karena hidup ini ringan,
tetapi karena Tuhan menopang langkah kita. Yang ketiga, Tuhan menolong menjelang pagi. Ayat ini berkata Allah akan menolongnya menjelang pagi. Mengapa menjelang pagi? Karena malam sering menjadi lambang ketakutan, kesepian, pergumulan, dan air mata. Tetapi pagi berbicara tentang harapan, pertolongan, dan pemulihan. Artinya pertolongan Tuhan tidak mungkin tidak selalu datang secepat yang kita inginkan. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin saat ini ada kaum perempuan yang sedang berada dalam malam kehidupan, yaitu pergumulan keluarga, anak-anak, kesehatan, ekonomi, atau beban hati yang tidak diketahui orang lain. Firman Tuhan hari ini berkata, bertahanlah. Tuhan sedang bekerja, pagi akan datang. Kalimat ini penting sekali untuk diingat. Kadang kita ingin jawaban instan, segera, tetapi Tuhan bekerja menurut waktunya yang sempurna. Dan pada saat yang tepat, Ia menolong, menguatkan, dan memulihkan. Yang keempat, perempuan beriman bersandar kepada Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, dunia sering mengajarkan bahwa perempuan harus selalu kuat. Tetapi firman Tuhan mengajar sesuatu yang lebih indah. Perempuan beriman tidak berjalan karena kuat, tetapi karena Tuhan menopang. Dan ini berbeda. Perempuan yang bersandar kepada Tuhan tidak berarti tidak punya masalah. Ia tetap bisa lelah, menangis, dan bergumul. Tetapi di tengah semuanya itu ia tidak berjalan sendirian. Ia tahu bahwa Tuhan melihat air matanya. Ia tahu bahwa Tuhan mendengar doanya. Ia tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Itulah sebabnya hidup orang percaya bisa tetap teguh meskipun digoncang dari luar. Hari ini mungkin ada yang datang dengan hati lelah. Ada yang tersenyum tetapi menyimpan air mata. Ada yang tetap melayani tetapi diam-diam hampir menyerah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tuhan melihat semuanya. Tuhan mengetahui pergumulanmu dan Tuhan tidak meninggalkanmu. Karena itu, jangan berjalan sendirian. Bersandarlah kepada Tuhan. Sebab perempuan beriman berjalan bukan karena kuat tetapi karena Tuhan menopang. Dan selama Tuhan menopang, kita tidak akan runtuh. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi Engkau Allah yang selalu menopang langkah kehidupan kami. Tuhan, bagi setiap hati yang lelah, berikanlah kekuatan. Bagi setiap jiwa yang takut, berikanlah damai. Bagi setiap perempuan yang sedang memikul beban hidup, hiburkanlah dan teguhkanlah dengan kasih-Mu. Ajarlah kami untuk selalu bersandar kepadamu, bukan kepada kekuatan kami sendiri, bukan kepada pengertian kami sendiri, tetapi kepada tangan-Mu yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Pimpin hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan seluruh langkah kami, supaya kami melalui kehidupan kami nama-Mu dimuliakan. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang berdosa, berilah kami pengampunan, supaya kami layak berdiri di hadapan-Mu menikmati berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati seluruh perempuan distrik 18 Jabar Tengdiye. Horas.